Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memulai dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau bersukacita, memuji Allah kita, memuji Dia yang sudah memberkati dan menyertai kehidupan kita. Kita mau sama-sama katakan dari KPPK nomor 22, sukacita kusembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah. Kita dipersatukan, anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Anak-anak, kita sudah 8 minggu bersama-sama belajar tentang 10 hukum Tuhan. Hari ini ketika kita mau kembali belajar tentang 10 hukum Tuhan, hukum yang ke-8, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu melakukan 10 perintah-Mu dengan sempurna. Tetapi kita percaya kalau kerinduan kita adalah ingin jadi seperti Tuhan, ingin makin serupa dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita, mengubah hati kita menjadi seperti hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan, jadi seperti-Mu. Katakan, Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu.
ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Dengan sungguh-sungguh katakan kerinduanku. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Losu Ivana. Yuk sebelum kita mulai ceritanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Tolong kami satu persatu Tuhan. Berikanlah kami hati seperti tanah yang subur, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh ingat dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Losu cerita, yuk kita lihat sama-sama video ini. We're going to send Anna in right now to go run past her and drop the money. Let's see if she takes it or not. And there she's running. And she drops the money. Well, your daughter sees the money. She saw it. She's picking it up. It looks like she just kept it. She put it in her pocket. Is this the type of daughter you're raising? That's terrible. Okay, maybe she didn't realize it dropped from the jogger, although it kind of looked like she did. She saw that it was the jogger. The jogger's still there looking for money. We're gonna send her back now. She's gonna actually ask your daughter if she's seen the money. Usually, they return the money right here. Okay. She's going in right now. Excuse me? I think I dropped $300 around here somewhere. Have you seen it anywhere? I haven't seen it. I'm really sorry. Oh my God. Our jogger's trained to make it seem a little more like she needs it, you know? So she's saying it's for vacation. Are you sure? I really need that for a trip to go see my grandmother in Hawaii. I'm really sorry about that, but I haven't seen it. I don't understand. That's a lot of money to steal for your daughter. Does she realize how much she's stolen? She's got to. I don't understand.
I'm sorry, but She knows better than this. She knows better than this. She knows this is wrong. I don't understand this. I'm sorry, but she's failed the test. So in this next phase, you're actually going to go in and pretend like you haven't seen anything. Hold on, it looks like your daughter's doing something. It looks like she's walking over to this guy in the back. He looks homeless. Or he could just be taking a nap at the park. I don't want to make assumptions. Oh my God. She's giving this guy the money. She took the money to give this guy. I've never seen this happen Oh before. my God, I'm so relieved. How do you feel about that? She stole, but she gave. I'm really kind of moved that she's given to somebody that's in need, because we've been in need before, and I don't know. I think we should go confront her, but I think maybe you should take it a little easy on her Yeah. because it's kind of a bit gray zone. It's like she did something bad, but she also did something good. What do you do, right? We have to talk about it. Before you go see her, maybe you want to blow your nose a bit. I'm going pretty fast. I'm actually running out of breath. Hey Amber, I'm Big D from American Justice Warriors. And we actually just set you up on a social experiment that your mom hired us for. Really? This jogger right here was actually an actress of ours. I was so touched that you did that for that man. This is just all crazy. Yeah, we weren't expecting that. No one's ever done that, stolen and gave to someone else. It's like a Robin Hood type of deal. Who's Robin Hood? You know, I'm really surprised that you picked up that money and didn't return it to her. But I gave it to a homeless man. Listen, but I'm very disappointed that you would take money that's not yours. I know. If it was really your money, your rent money that you worked so hard for, I don't think you would be so quick to think that what she did was so heroic. Nah, dari video tadi, apa yang kalian perhatikan? Ada seorang anak, dia melihat ada orang yang sedang jogging, kemudian ada uangnya yang terjatuh. Kemudian dia ambil. Nah, ternyata uang itu akhirnya dia berikan kepada seorang tunawisma. Tindakan apa ini namanya ya? Ya, mencuri. Dia mengambil uang milik orang lain tanpa izin. Dan meskipun dia ditanya, dia bilang, dia tidak mengakuinya. Meskipun uang itu digunakan untuk tujuan membantu orang lain, tindakannya dia ini tetap salah. Karena dia mengambil uang orang lain tanpa izin. Itu namanya mencuri. Yuk kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang mencuri. Kita buka dulu ya. Di Keluaran pasal 20 ayat 15. Alkitab bilang, jangan mencuri. Nah, mencuri itu apa sih? Mencuri itu adalah mengambil milik orang lain secara tidak adil. Mungkin kalian berpikir, loh, emang ada yang adil ya? Ada. Nah, contohnya seperti ini, contoh pertama. Misalnya, bank yang memberikan pinjaman kepada orang dengan jaminan rumah atau mobil. Ketika orang itu tidak bisa membayar cicilannya, maka bank itu berhak mengambil rumah atau mobil orang itu. Contoh yang kedua, misalnya seseorang melanggar peraturan lalu lintas. Nah, lalu dia kena tilang kan? Dalam hal ini kepolisian itu berhak mengambil uang orang itu sebagai denda atas pelanggaran yang dia lakukan. Beberapa dari kalian mungkin bilang, loh saya ini anak baik-baik loh, saya tuh tidak mungkin mencuri. Nah, Lese mau menjelaskan nih, apa saja yang termasuk sebagai mencuri. Yang pertama, mengambil milik orang lain. Misalnya, ada barang atau uang yang terjatuh, atau ada mengambil barang di toko, atau mengambil barang milik teman, atau milik siapa yang kalian mungkin tahu, terus kelihatan terus diambil. Nah, lalu apa yang harus dilakukan kalau misalnya menemukan barang yang jatuh?
ya kalian harus menyerahkannya kepada pihak otoritas. Misalnya nih ya, kalian menemukan dompet yang terjatuh di sekolah, kalian bisa lapor pada guru. Atau kalau kalian menemukan barang yang terjatuh di toko gitu, kalian bisa bilang pada pemilik toko. Atau kalau ada barang yang terjatuh di jalan, barang berharga, kalian bisa melaporkannya ke kantor polisi. Nah, yang kedua adalah merusak barang milik orang lain. Nah, meskipun kalian misalnya merusak sesuatu dengan sengaja ataupun tidak, kalau misalnya kalian tidak mau mengakui atau tidak mau bertanggung jawab, nah itu kan harus membuat pemiliknya akhirnya mengeluarkan uang untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, itu juga termasuk sebagai mencuri. Kemudian yang ketiga, curang dalam permainan. Nah, kalau kalian curang dalam permainan, itu sama saja kalian mencuri skor dan mencuri kemenangan. Lalu yang keempat, kalian mencontek. Nah, kalau mencontek, mengambil jawaban dari teman, atau misalnya kalian membuat tugas lalu kalian menyalin copy paste gitu ya dari artikel di internet. Nah, itu sama saja kalian mencuri nilai yang lebih baik. Kalian mencuri proses belajar dari diri kalian sendiri. Kemudian yang kelima adalah mengambil benda dari diri sendiri. Wah, apa itu ya maksudnya loh? Nah, misalnya kalian waktu pakai sabun mandi atau sabun cuci tangan atau odol itu kalian pakai banyak-banyak gitu ya, tidak secukupnya. Itu sama saja dengan memboroskan kan, membuang-buang gitu. Padahal seharusnya misalnya pakai sedikit aja untuk sabun sudah cukup, tapi kalian pakai banyak-banyak, akhirnya boros sabun, boros air. Nah, kalian menyanyiakan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kalian. Itu juga termasuk mencuri. Nah, anak-anak, Lose punya sebuah koin. Koin ini, setiap koin tuh biasanya punya, kita bilangnya dua sisi ya. Gitu, ada sisi yang gambar, ada sisi yang angka. Nah, begitu juga dengan ke-10 perintah Allah. Setiap perintah itu punya dua sisi. Contohnya kalau untuk perintah yang kita belajar hari ini, jangan mencuri, itu perintah itu melarang kita untuk mencuri dan apa kebalikannya dari mencuri? Mungkin ada yang bilang, oh, kebalikannya dari mencuri itu tidak mencuri loh, Oh, bukan. Kan mencuri itu sama dengan mengambil. Berarti kebalikannya mengambil apa? Memberi. Nah, itu. Jadi dua sisi dari perintah hari ini adalah perintah jangan mencuri ini melarang kita untuk mencuri dan menyarankan kita untuk memberi jika Tuhan sudah memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Nah, misalnya nih, kita kan, papa mama kan bekerja. Nah, dari pekerjaan itu, lalu papa mama mendapatkan uang. Uang itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan kalian sekeluarga. Nah, jika kalian ternyata masih ada uang lebih, kalian bisa menggunakan uang itu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Membantu orang lain itu juga termasuk bersyukur kepada Allah atas apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, dari cerita hari ini, Lose mau menyimpulkan. Jadi, dari perintah jangan mencuri itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tidak boleh mengambil barang atau uang atau jawaban milik orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh merusak barang, ya, barang kita maupun barang orang lain. Yang ketiga, kita harus menggunakan barang-barang milik kita dengan baik, tidak menyanyiakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sampai di sini dulu. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk perintah-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami selalu ingat untuk tidak mengambil barang milik orang lain, tidak mengambil jawaban milik teman, dan selalu menggunakan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, tolong ajarkan kami, ingatkan kami selalu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak bisa mentransfer persembahan ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, hari ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kita minggu depan tetap akan beribadah secara online. Ingat, kalian juga bisa mengajak teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Goodbye.